رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب يسر ولا تعسر بتمم بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وعن أنس رضي الله عنه قال كان ابن لأبي طلحة رضي الله عنه يشتكي فخرج أبو طلحة فقبض الصبي فلما رجع أبو طلحة قال ما فعل بني قالت أم سليم وهي أم الصبي هو أسكن ما كان فقربت إليه العشاء فتعشى ثم أصاب منها فلما فرغ قالت وار الصبي فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال أعرستم الليلة؟ قال نعم قال اللهم بارك لهما فولدت غلاما فقال لي أبو طلحة احمله حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم وبعث معه بتمرات فقال أمعه شيء؟ قال نعم تمرات فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها ثم أخذها من فيه فجعلها في الصبي ثم حنقه وسماه عبد الله متفق عليه وفي رواية للبخاري قال ابن عيينة فقال رجل من الأنصار فرأيت 9 أولاد كلهم قد قرأوا القرآن يعني من أولاد عبد الله المولود. Hadis yang ke-20 diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahullah ta'ala dari Anas radhiyallahu anhu. Beliau berkata, anak laki-laki anaknya Abi Talhah radhiyallahu anhu itu mengalami sakit. Waktu itu Abu Talhah keluar untuk pergi jauh dengan ada satu keperluan. Kemudian anak yang sakit tadi itu, yaitu anak Abu Talhah, meninggal dunia. Ketika Abu Talhah pulang dari bepergian dan kepulangannya itu di malam hari, Abu Talhah bertanya kepada istri beliau, bagaimana keadaan anakku yang waktu ditinggalkan pergi itu dalam keadaan sakit keras. Berkatalah sang ibu yang dipanggil dengan Ummu Sulaim. Beliau adalah ibu dari anak yang tadi diceritakan sakit itu. Apa jawaban ibu ini? Huwa askanu makan. Dia sekarang lebih tenang daripada sebelumnya. Lalu Ummu Sulaim menyuguhkan makan malam. Lalu Abu Talhah pun menyantap makanan malam itu. Setelah makan, kemudian mereka berkumpul
Dan begitu sudah selesai, maka Ummu Sulaim kemudian berbicara kepada suami beliau, yaitu Abu Talha. Wahai suamiku, orang-orang sudah mengubur anak yang sakit kemarin itu. Pada pagi harinya Abu Talha mendatangi Rasulullah menceritakan apa yang terjadi di rumah tangga beliau. Rasulullah SAW kemudian bertanya kepada Abu Talha, Abu Talha, apakah tadi malam kalian berdua melakukan apa yang dilakukan oleh pengantin baru? Ini kata-kata kiasan. Abu Talha menjawab, iya, tadi malam kami melakukan seperti apa yang dilakukan oleh pengantin baru. Lalu Rasulullah berdoa, ya Allah, berkahilah mereka berdua. Maka kemudian Ummu Sulaim pun hamil, melahirkan seorang anak laki-laki. Begitu sudah lahir, Abu Talha kemudian berpesan kepada Sayyiduna Anas radhiyallahu anhu, wahai Sayyiduna Anas, bawalah anak ini menemui Rasulullah SAW. Tidak lupa Abu Talha menitipkan beberapa biji korma untuk dibawa serta dengan anak tersebut menghadap Rasulullah SAW yang baru saja lahir, langsung dibawa ke hadapan Rasulullah SAW. Begitu sampai di hadapan Rasulullah SAW, beliau bertanya, apakah ada yang kamu bawa beserta anak ini? Sesuatu. Sayyidina Anas kemudian menjawab, iya, ini ada beberapa korma yang dibawa bersama anak ini. Rasulullah kemudian memungut korma tersebut, dimasukkan ke mulut beliau dan beliau kunyah. Setelah halus, beliau ambil dari mulut, kemudian beliau masukkan ke mulut bayi. Beliau mentahnik, artinya memasukkan korma yang telah dilumat dengan mulut beliau tadi itu di langitan, ya, di langitan. Dan setelahnya Rasulullah memberikan nama anak laki-laki ini dengan nama Abdullah. Begitu yang diriwayatkan di dalam riwayatnya Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim dengan redaksi yang sama. Ada redaksi yang agak sedikit berbeda. Di riwayat Imam Muslim ini disebutkan hadisnya agak panjang, nanti ulun potong sebentar. Di riwayat Imam Bukhari juga ada menyebutkan bahwa Ibnu Uyainah mengatakan, kata beliau, ada seseorang dari penduduk Madinah itu mengatakan, saya melihat ada 9 anak laki-laki yang semuanya hafal Al-Quran dan semuanya juga adalah ahli dalam bidang Al-Quran, alim dalam bidang Al-Quran. Jadi maksud yang disampaikan itu adalah bahwa yang 9 orang itu adalah anaknya Abdullah yang lahir, yang dibawa ke hadapan Rasulullah untuk ditahnik dan untuk diberi nama. Jamaah rahimakumullah, inilah cerita yang dibawakan oleh Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Sayyidina Anas ini adalah anak dari Ummu Sulaim. Jadi sejak masih kecil, kira-kira umur 10 atau 11 tahun, Ummu Sulaim membawa Anas radhiyallahu anhu menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, tidak ada sesuatu yang dapat ku berikan kepadamu kecuali anak ini. Ya, anak ini kuserahkan kepada engkau untuk dia berkhidmat, memberikan pelayanan, membantu keperluan-keperluan engkau sehari-hari.
Maka Rasulullah pun menerima kehadiran Sayyidina Anas yang waktu itu sangat muda belia untuk berkhidmat di tempat Rasulullah SAW. Beliau membantu berbagai keperluan Rasulullah SAW yang dapat beliau lakukan di usia beliau itu. Tidak kurang dari 10 tahun sampai Rasulullah wafat, Sayyidina Anas selalu ada di dekat Rasulullah SAW. Karena beliau sehari-harinya memang memberikan pelayanan ataupun berkhidmat kepada Rasulullah SAW. Karena itulah maka Sayyidina Anas ini tidak sedikit bercerita atau meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah SAW, karena beliau selalu ada di dekat Rasulullah SAW tidak kurang dari 10 tahun. Nah, salah satunya adalah cerita yang beliau bawakan ini. Jadi Ummu Sulaim itu adalah ibunda Sayyidina Anas. Setelah ayahanda Sayyidina Anas itu meninggal, ibu beliau ini kemudian kawin dengan Abu Talhah yang diceritakan ini. Jadi ceritanya tadi seperti disebutkan, hasil perkawinan ibunda Ummu Sulaim dengan Abu Talhah itu melahirkan seorang anak laki-laki. Jadi waktu masih di asuhan itu sakit keras. Namun kebetulan waktu itu Abu Talhah memang mau bepergian jauh. Ya Masya. Waktu ditinggal anak itu dalam keadaan sakit keras. Nah, pada saat pulang, dan itu pulangnya di malam hari. Nah, tentu kita bisa membayangkan di waktu itu tidak seperti di zaman kita sekarang ini penuh cahaya lah gitu kan. Nah, di zaman Rasulullah SAW itu gelap kalau malam itu, orang tidur ada yang tanpa lampu segala macam. Nah, jadi waktu datang itu langsung bertanya, bagaimana keadaan anak kita yang sakit keras ini? Dijawab oleh Ummu Sulaim, istri beliau, jauh lebih tenang dari sebelumnya. Nah, itu kan bisa dimaknai bahwa sudah sehat walafiat gitu. Nah, padahal sesungguhnya maksud daripada kata-kata itu adalah sudah meninggal dunia. Kata-kata itu tidak salah, tidak bisa dikatakan sebagai dusta atau kebohongan, karena ini termasuk kata-kata bersayap kata orang. Jadi maknanya bisa ke kanan, bisa ke kiri. Tapi kada mahala biu jopang lah ini. Nah, lebih tenang. Memang kalau orang sudah meninggal dunia itu lebih tenang daripada pada saat dia hidup, apalagi hidupnya menderita sakit gitu. Pemahaman Abu Talhah itu sudah sehat. Tapi maksud yang disampaikan oleh Ummu Sulaim sudah meninggal dunia. Gitu, nah. Jadi Abu Talhah ya mendengar berita itu senang gitu. Walaupun di dalam hati Ummu Sulaim ya pasti ada kesedihan gitu kan, anak meninggal dunia. Menurut yang disebutkan di dalam riwayat Imam Muslim yang ada di bawahnya ini, selanjutnya ini kebetulan kada belum baca untuk menyingkat. Itu Ummu Sulaim berdandan, ya berdandan bersolek di hadapan suami. Ya tentu berdandan bersolek sebelum suami datang, dan itu biasa dilakukan oleh wanita-wanita solehah ya. Masya, suami pergi sekian hari atau sekian minggu, begitu sudah dapat kabar mau pulang, nah itu udah apa itu? Mempersiapkan penyambutan gitu kan buat suami yang sudah lama terpisah dan rindu bertemu istrinya. Ummu Sulaim juga menyediakan makan malam waktu itu kan. Nah, disuruh makan, kemudian setelah itu ya akhirnya ya layaknya suami istri yang berpisah agak lama itu ya melakukan tugasnya masing-masing, kira-kira begitu ya Allah.
Nah, begitu sudah selesai, masih di malam itu bertanya Abu Talha ini kepada istri beliau, ya, gimana anak kita? Jadi ujar Ummu Sulaim, orang-orang sudah menguburnya, menutupinya dengan tanah dalam kata-kata di sini, artinya menguburnya. Wah, betapa kaget dan terkejutnya Abu Talha saat itu juga berubah. Muka beliau yang tadinya senyum-senyum itu udah mulai merangot. Kenapa? Merasa ya jaga bahasa kita tuh masa dibunguli bang bahasa kasarnya itulah. Tapi kan salah juga Ummu Sulaim ya mengatakan anak kita sudah jauh lebih tenang dari sebelumnya gitu. Maka Abu Talha besok pagi-pagi ya bergegas mendatangi rumah Rasulullah SAW, menceritakan apa yang beliau alami tadi malam itu. Rasulullah ini mendengar cerita itu senyum-senyum saja. Malah beliau balik bertanya, gimana tadi malam? Ya Rasulullah, pengantin barulah. Ya. Inggih ya Rasulullah, ya Abu Talha. Nah, Rasulullah SAW pun mendoakan di saat itu, ya Allah berkahilah mereka berdua di malam pengantin mereka itu. Nah, jadi doa itu Pak, doa Rasulullah SAW ya mudah-mudahan dari apa yang mereka lakukan di malam hari itu adalah menghasilkan berkah dalam hidup mereka, keluarga mereka. Dan betul. Jadi singkatnya hamil kemudian ada pengganti anak yang sudah meninggal dulu itu, lahir seorang anak laki-laki. Begitu lahir segera diminta Sayyidina Anas, ya anak tiri beliau lah begitu kan, anak tiri Abu Talha Sayyidina Anas ini. Jadi berarti ini saudara tiri yang lahir ini dari Sayyidina Anas yang menceritakan ini. Dibawa ke hadapan Rasulullah SAW sesuai dengan pesan ayah tiri beliau Abu Talha itu, bawakan Yazid menghadap Rasulullah SAW dan ini bawa kurma, beberapa biji kurma ke hadapan Rasulullah SAW. Jadi begitu sampai di sana Rasulullah tanya, ada yang dibawa? Dan ya Rasulullah, ada ini kurma. Nah, maka Rasulullah SAW kemudian mengambil kurma itu dan dahunya, setelah halus dimasukkan ke mulut bayi. Itu yang biasa disebut dengan tahnik. Waktu kita melaksanakan kegiatan apa namanya tasmiyah lah. Nah, tasmiyah itu kan ada. Jadi seperti yang dilakukan Rasulullah SAW itu dikunyah lalu kemudian dimasukkan dengan telunjuk beliau ke mulut bayi itu, ditempelkanlah di atas langitannya itu. Nah, itu ya masyaallah menurutnya sebagian perkataan ulama, tahnik itu adalah untuk ya memancing apa ya? Memancing nih pencernaannya supaya kuat. Ya, apalagi kurma itu mengandung unsur gula yang cukup baik untuk apa namanya tubuh. Nah, dan itu juga yang dilakukan ketika kita berbuka puasa. Ternyata ada hikmah di balik kenapa kita memulai berbuka puasa itu dengan kurma. Karena perut kita yang seharian itu tidak bekerja, itu sebelum memasukkan makanan yang agak yang agak berat-berat begitu kan. Ini mesinnya dipanaskan dulu. Kayak kita kalau hendak menjalankan motor atau kendaraan itu kan pada langsung dihidupi, langsung dijalankan. Nah, tapi dipanasin dulu mesinnya, hanya dijalankan. Kira-kira begitu artinya. Itu hikmah teknik di antara yang disebutkan di dalam salah satu kitab namanya Tuhfatul Maulud Tuhfatul Wadud bi Ahkamil Maulud. Nah, jamaah subhanallah. Jadi Rasulullah mentahnik kemudian mentasmiyahi, memberi nama dengan nama Abdullah. Jadi menurut apa yang disampaikan oleh Ibnu Uyainah radhiyallahu anhu di bawahnya itu,
Dari anak itu kemudian lahirlah keberkahan-keberkahan di rumah tangga Abu Talhah bersama istri beliau Ummu Sulaim itu. Kenapa? Karena cucu-cucu beliau itu mendatangkan keberkahan. 9 cucu dari anak yang membawa berkah itu juga membawa keberkahan besar. Semuanya adalah menjadi anak-anak yang sukses di hadapan Allah. Nah, sukses di hadapan Allah itu hafal Quran, kemudian alim-alim juga di bidang Al-Quran itu. Nah, jadi yang menyampaikan ini ingin menunjukkan kepada kita, itulah doanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mustajab di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadinya mendoakan Abu Talhah bersama Ummu Sulaim untuk mudah-mudahan kelak mereka akan diberikan berkah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu diantara keberkahan selain keberkahan yang lain berkat doa. Karena itu jamaah sekalian, pada saat kita berkumpul untuk turut serta berbahagia sambil mengikuti acara tasmihan, itu biasanya kita berdoa dengan doa mudah-mudahan diberkahi, barakallahu lahu wa liwalidayhi, dan doa-doa yang lain. Nah, jamaah sekalian, dari apa yang diceritakan itu ada beberapa pelajaran penting yang mungkin kita bisa dapatkan di sini. Yang pertama adalah ini adalah contoh nyata tentang suami istri yang soleh dan solehah, ya, soleh dan solehah. Istri yang solehah terutama di sini sangat menonjol sekali. Bagaimana seorang istri itu memiliki kesabaran yang luar biasa dan sangat bijaksana. Selain sabar tabah menghadapi ujian, tapi juga bijaksana. Bijaksana mengelola situasi dan keadaan bagaimana supaya keadaan di rumah itu tidak goncang akibat adanya satu cobaan besar yang datang. Itu besar cobaan itu. Nah, mungkin di antara kita ada yang pernah mengalami anak baru lahir, ya, apalagi anak yang masih lucu-lucunya begitu kan, tiba-tiba diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu yang dialami di sini. Tapi bagaimana kemudian supaya cobaan ini tidak membuat keadaan di rumah tangga itu berubah menjadi tidak menyenangkan, ya, artinya tetap kondisinya stabil, baik. Nah, maka seperti yang diceritakan di situlah, suami sengaja tidak diberitahukan langsung tentang apa yang terjadi di rumah itu. Dicari kata-kata yang kira-kira tidak membuat, ya, suami menjadi terkejut, menjadi hilang kesabaran, ya, dengan cobaan itu. Bagaimanalah caranya seorang istri yang mengerti terhadap lingkungan hidupnya di keluarga itu untuk tetap menjaga bagaimana suasana pergaulan suami istri itu berjalan dengan baik. Sekalipun jangan salah, mungkin di dalam hati Ummu Sulaim itu kan ada kesedihan yang mendalam lah dengan meninggal istri. Tapi tugas terhadap suami tidak terabaikan. Melayani suami, baik kebutuhan lahir maupun kebutuhan batin, semua tugas itu dilaksanakan dengan baik. Jadi begitulah juga zamanullah, seyogianya sekalipun di rumah tangga itu ada kejadian-kejadian yang kadang-kadang juga bisa mengganggu suasana di rumah tangga, itu hendaknya kita tetap mengambil sikap yang bijaksana, terkontrol emosi kita, sehingga tidak mengakibatkan tugas-tugas, baik tugas kita sebagai suami, tugas sebagai istri itu terabaikan, tidak sampai terjadi seperti itu. Nah, coba lihatlah cerita itu bagaimana tugas atau peran seorang istri dikala menyambut kedatangan suami yang mungkin sudah lama meninggalkan rumah.
itu tetap dirasakan baik walaupun situasinya agak berbeda. Nah, ya Rasulullah, sahabat Abu Talha seperti sahabat-sahabat yang lain juga, kalau ada sesuatu yang mengganjal di hati mereka, mereka tidak gegabah untuk mengambil sikap, tetapi bertanya dulu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, tadi malam ada kejadian seperti ini. Apakah istri ulun ini melakukan satu kesalahan besar? Ya, ataukah yang diambilnya itu tindakan yang diambilnya itu bujur aja, itu bahasa kitanya. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam malah justru menunjukkan penghargaan, ya, dan merasa kagum juga dengan apa yang diceritakan itu. Artinya Rasulullah membenarkan apa yang dilakukan oleh istri yang solehah ini, Ummu Sulaim ini, dengan mendoakan mudah-mudahan ya Nabi SAW, apa yang kalian lakukan tadi malam, apapun ceritanya itu yang saya dengarkan, itu di kemudian hari akan mendatangkan berkah. Jadi seperti yang didoakan Rasulullah SAW itulah perjalanan hidup keluarga yang suaminya soleh, kemudian juga istrinya solehah itu membuahkan keberkahan seperti yang diceritakan oleh sebagian para sahabat tentang keluarga mereka. Nah, kemudian ya Rasulullah, itu tentang kesabaran tadi. Jadi selain tentang gambaran kesolehan seorang wanita yang tetap menjalankan tugasnya sebagai seorang istri terhadap suami di saat-saat ada cobaan yang kadang-kadang bisa mengganggu tugas-tugas itu, tetapi tugas itu tidak terabaikan. Nah, itu berarti menunjukkan bahwa ada kesabaran di situ yang diajarkan kepada kita melalui cerita ini. Di samping kesabaran itu bukan berarti menyerah, tetapi tetap berbuat apa yang mesti dilakukan dalam situasi cobaan itu datang. Nah, kemudian pelajaran yang penting juga, kalau ada yang meninggal itu sebaiknya cara kita menyampaikan beritanya juga jangan sampai menimbulkan suasana yang tidak nyaman. Jadi bagaimanakah caranya kita mengabarkan kepada orang lain tentang ada anggota keluarga yang meninggal dunia. Termasuk juga adalah orang yang mengetahui langsung keadaan yang meninggal. Ya, cerita-cerita di sekitar orang yang meninggal ini. Kadang ada keadaan yang dilihat ketika yang meninggal itu kurang enak untuk diceritakan. Ada juga pada saat orang meninggal itu melihat keadaan yang meninggal ini menyenangkan untuk diceritakan. Maka tidak semua apa yang kita lihat diceritakan. Jadi seperti yang diajarkan Rasulullah SAW, kalau kita melihat ada sesuatu yang baik pada diri orang yang meninggal itu, maka berbagai ceritalah, ya, sebagai bentuk kabar gembira buat orang yang meninggal. Tetapi kalau misalnya yang kita lihat itu kurang menyenangkan, jangan diceritakan, kata Rasulullah orang lain. Nah, kita itu kadang-kadang ada penahanan, ada berkisah lah. Apa yang dilihat semuanya dikisahkan. Apa yang dilihat dikisahkan. Apalagi kalau non dikisahkan itu sesuatu yang memang mengundang mudah membuat orang jadi kaget, mudah membuat orang menjadi takjub dan sebagainya. Nah, ini yang aku jadi rahasiakanlah sesuatu yang kurang baik yang ada pada diri orang yang meninggal dunia itu. Ya, cerita hitam yang dilihat itu misalnya ada matanya, ada mulutnya yang diceritakan, ada tentang keadaan fisiknya yang mungkin meninggalnya tidak lumrah lah. Ini semua jangan kita ceritakan kepada orang lain. Jadi yang baik-baik saja yang diceritakan itu, sama kedudukan orang yang meninggal itu dengan orang yang hidup.
ya, orang yang hidup tidak kurang sedikit jiwa pun. Nah, kemudian jamaah sekalian juga betapa besarnya cinta para sahabat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sehingga segala apa yang ingin mereka lakukan dan itu mereka ragu untuk melakukannya, itu mereka selalu berkonsultasi. Jadi kita ini kan bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Al-Quran, Nabi diperintahkan untuk selalu meminta pendapat lah kepada para sahabat dalam berbagai urusan, terutama urusan-urusan yang berkaitan dengan masalah-masalah kepentingan bersama. Wasyawirhum fil amri. Bermusyawarahlah atau minta pandanganlah dari orang lain terhadap satu urusan, kata Allah. Itu perintah Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini memang tadinya berkaitan dengan perang Badar. Sebelum peristiwa itu terjadi, Rasulullah mengumpulkan para sahabat untuk bermusyawarah. Namun ayat ini adalah perintah untuk kita sering meminta pendapat orang lain kalau kita ada terutama menghadapi satu persoalan dalam hidup kita atau di masyarakat kita. Ada dalam syair dikatakan wa syawir siwaka idza nabatka naibatun wa in kunta min ahlil masyurah. Mintalah pendapat kepada orang lain apabila ada satu musibah atau satu masalah yang cukup berat yang kamu hadapi. Walaupun kamu adalah orang yang sering dimintai pendapatnya oleh orang lain. Walaupun kamu adalah orang yang sering dimintai pendapatnya orang lain. Rasulullah SAW itu orang yang selalu dimintai pendapat beliau dalam berbagai urusan oleh para sahabat. Tetapi Rasulullah juga diperintahkan oleh Allah untuk minta pendapat dari para sahabat-sahabat, bermusyawarah. Kemudian dilanjutkan dalam bait syair itu innal aina tara ma dana wa na'a wa la tara nafsaha illa bil mir'ati. Mata itu bisa melihat yang dekat dan yang jauh, tetapi mata tidak bisa melihat dirinya sendiri kecuali dengan melalui cermin. Nah, artinya apa itu? Kita kalau dalam menghadapi urusan yang cukup berat dan kita tidak terlalu mengerti bagaimana mencari jalan keluar dari persoalan yang kita hadapi, itu mintalah pendapat dari orang lain. Ya Rasulullah. Kenapa? Karena kalau kita hanya mengandalkan pikiran kita, kita memang bisa mengamati, menganalisa yang dekat, yang jauh. Tetapi kita tidak bisa membaca diri kita sendiri. Jadi perumpamannya seperti mata-mata itu bisa melihat yang dekat dan yang jauh. Tapi mata tidak bisa melihat mata ini sendiri. Kecuali dengan bantuan cermin. Nah, orang lain itu adalah cermin bagi kita. Jadi Rasulullah SAW, al-mu'minu mir'atul mu'min. Orang beriman yang lain itu adalah menjadi cermin buat kita sebagai orang yang beriman. Nah, di dalam penting sekali kita minta pendapat dari orang lain, apalagi dalam situasi-situasi yang memang itu sangat dibutuhkan oleh kita pendapat orang lain itu. Nah, jadi sahabat Abu Talha dan sahabat-sahabat yang lain yang pernah datang ke hadapan Rasulullah SAW itu menanyakan berbagai yang diperlukan, dan Rasulullah SAW sebagai orang yang diminta pendapat juga beliau melakukan hal yang sama dengan sahabat-sahabat. Tidak jarang beliau itu mengumpulkan para sahabat untuk urusan-urusan yang terkait dengan kemaslahatan perjuangan agama. Ya, terutama biasanya itu di sekitar
menyusun rencana-rencana berdakwah, kemudian menyusun rencana berjihad, itu melibatkan para sahabat. Tidak sekali dua kali juga Rasulullah SAW itu beliau punya pendapat sendiri, sahabat punya pandangan sendiri, malah Rasulullah SAW ikut dengan para sahabat. Ya, ikut dengan para sahabat. Jadi seperti yang tadi ulun ceritakan, ayat itu ada berkaitan dengan perang Uhud. Waktu itu Rasulullah di dalam pertemuan itu berpendapat kita tidak usah keluar dari kota Madinah. Jadi kalau musuh datang kita hadapi mereka di kota, dalam kota. Tapi kebanyakan para sahabat minta, ya Rasulullah, kita keluar saja, keluar kota dan kita berperangnya di sana. Nah, setelah melihat pendapat-pendapat yang ada itu, Rasulullah SAW kemudian masuk ke dalam rumah, keluar sudah memakai baju perang. Ayo, kata Rasulullah, kita keluar. Sahabat sempat tidak enak, ya Rasulullah, kalau pian kada berkenan, karena pendapat beliau, pendapat pian itu kan di kota saja kita, tidak usah keluar. Kami punya pendapat keluar. Biar kami saja yang keluar, pian tinggal saja dalam kota. Kadang aja Rasulullah, seorang nabi itu kalau sudah berpakaian perang seperti ini, dia tidak akan melepaskan pakaiannya kecuali tugasnya sudah selesai. Nah, jadi Rasulullah SAW dengan tegas ingin menunjukkan kepada sahabat bahwa beliau ikut pendapat para sahabat untuk keluar kota melakukan perang Uhud. Jamaah sekalian, itulah di antara sisi kehidupan ya Rasulullah dengan sahabat seperti yang ada dalam cerita ini. Ini contoh satu saja di antara sekian sahabat yang sering datang menghadap Rasulullah SAW untuk minta pendapat itu. Di dalam ada sebuah kata-kata Arab juga disebutkan ma khaba man istashara. Ma khaba man istashara. Tidak akan mengalami kegagalan dalam hidup seseorang apabila dia sering minta pendapat dari orang lain. Nah, jadi salah satu di antara kesuksesan kebanyakan dalam hidup kita itu di antaranya adalah kita banyak mendapatkan masukan dari orang lain yang berharga. Nah, itu sehingga kita selalu bisa mengambil langkah-langkah yang lebih bijaksana, yang lebih tepat. Nah, memang ini membutuhkan membutuhkan kelapangan dada untuk menerima pendapat orang lain. Ya memang lebih sering kita itu kan merasa benar sendiri sehingga memaksakan apa yang menurut kita benar padahal belum tentu itu baik buat kita dan juga bagi orang lain. Maka kita juga harus mau dan siap membuka dengan lapang dada untuk bisa menerima pendapat orang lain. Kalau ternyata di situ ada kemaslahatan yang jauh lebih besar untuk kita bisa dapatkan. Mentahnik dan juga mentasmiyah, ini prakteknya ada disampaikan di sini. Jadi itu juga yang kita ikuti. Namun kalau kita lihat ini kan ceritanya waktu lahir langsung dibawa ke hadapan Rasulullah SAW. Adapun di hari ke-7, di hari 7 hari berikutnya itu memang ada dalam riwayat hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bisa melakukannya seperti yang ada ini atau seperti yang riwayat yang lain di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan arahan beliau untuk supaya anak itu diberi diakikahi pada hari yang ke-7 gitu kan. Nah ini tasmiyah. Biasa kita melakukannya di hari paling cepat mungkin hari ke-7 lah, hari ke-7, kemudian kalau tidak hari 14, kalau tidak hari yang ke-21 dan seterusnya dalam hitungan kelipatan 7. Jamaah semoga untuk soal tasmiyah ini bisa saja kita segerakan seperti yang ada di sini kan. Di begitu lahir tuh
biasanya kita sudah juga mempersiapkan nama anak ini, tapi ada juga yang pada siap lahir. Nah, anaknya lahir belum punya nama lagi. Nah, yang ulun ketahui di tempat yang sudah pernah ulun ada di sana itu, setiap anak yang lahir itu sudah ada namanya, sudah ada namanya. Apalagi kalau lahirnya di rumah sakit, itu pasti wajib harus ada namanya siapa. Nah, jadi sebaiknya memang nama itu sudah dipersiapkan sebelumnya. Dan Rasulullah SAW memberikan nama siapa tadi, Abdullah, dan beliau pernah menyampaikan bahwa sebaik-baik nama adalah Abdullah wa Abdurrahman. Terakhir yang mungkin ulun sampaikan di dalam menyampaikan pelajaran yang ada dalam hadis ini adalah kalau kita bersabar dan kita mau menerima apa yang keputusan Allah, maka sesuatu yang diambil oleh Allah itu nanti akan diganti dengan yang lebih baik. Asal kita ridho menerima apa yang menjadi keputusan Allah. Anak yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, belum sempat kita mendapatkan kebahagiaan yang lebih banyak lagi untuk hidup bersama anak-anak kita. Tetapi kalau kita sabar, maka insya Allah di kemudian hari Allah akan memberikan penggantinya yang jauh lebih baik dan penuh berkah. Itulah yang Allah apa yang dapat saya sampaikan di dalam menjelaskan cerita yang dibawakan oleh Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, hadis mengenai sabar. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.